Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabi alladhina hum hudatul ummah. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Para pemirsa, saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun berada, alhamdulillah di bulan Agustus ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada umumnya di bulan Agustus ini rakyat Indonesia melaksanakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan hari lahir kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Tentu kenapa rakyat Indonesia sampai sekarang tetap melaksanakan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia? Karena sebagai rakyat, sebagai bangsa tanah air ini, tentu karena ada keterikatan hati dengan negara ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Seandainya, katanya Allah, saya memerintahkan kepada mereka, yakni orang munafik, untuk melakukan bunuh diri, membunuh dirinya sendiri, atau melakukan keluar, meninggalkan negaranya atau meninggalkan tanah airnya, niscaya mereka tidak akan melakukan. Hanya sedikit orang yang melakukan. Karena apa? Karena memang saking beratnya melakukan hal tersebut. Kita meninggalkan bangsa ini sungguh sangat berat. Karena apa? Karena ada keterikatan hati dengan negaranya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya, yaitu tafsir Al-Wasit. Di sana beliau menafsiri ayat tersebut dalam kalimat awikhruju min diyarikum itu, yaitu isyaratun sharihah ila ta'alluqin nufus al-bashariyah bi baladiha wa ila anna hubbal watan mutamakkinun fin nufusi wa muta'alliqatun bih. Jadi ada isyarah yang sangat jelas antara hubungan hati seseorang dengan negaranya, dan ada isyarah kecintaan hati yang melekat terhadap negaranya. Maka dari itu rakyat Indonesia ini patut dan wajar melakukan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan kemerdekaan bangsa ini. Karena apa? Karena kemerdekaan ini diraih dengan penuh perjuangan dan pengorbanan oleh para pahlawan, para syuhada, para ulama kita. Para ulama mempertahankan kemerdekaan ini dengan perjuangan, dengan pertempuran melawan penjajah. Maka dari itu, sepatutnya dan selayaknya kita mengingat dan mengenang jasa-jasa para pahlawan, syuhada, dan para ulama yang sudah gugur untuk mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan ini. Kemerdekaan ini adalah merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ada dua hal setidaknya yang perlu kita sampaikan dan kita ketahui. Yang pertama yaitu kenapa kita merayakan atau melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan 17 Agustus. Yang pertama yaitu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang berupa kemerdekaan ini. Tentu kalau kita tidak mendapatkan kenikmatan yang berupa kemerdekaan ini,
kita tidak akan merasa nyaman, tidak akan merasa tentram, tidak akan merasa nikmat hidup di negara ini. Kita tidak akan bisa khusyuk beribadah kepada Allah. Kita tidak akan bisa nyaman, tenang, melakukan ibadah, melakukan aktivitas, mencari nafkah untuk menghidupkan keluarga, untuk mencari ilmu, untuk melakukan silaturahim dan sebagainya. Tentu kita tidak akan bisa tanpa adanya kemerdekaan ini. Maka dari itu, kemerdekaan ini adalah merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada bangsa ini, yang wajib disyukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang kedua yaitu adalah bentuk rasa cinta kita kepada bangsa negara ini. Sebagaimana cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kota Madinah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis dari sahabat Anas, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin fanadhara ila juduratil Madinah awda'a naqatahu wa in kana ala dabatin harrakaha min hubbiha. Ketika Rasulullah datang dari safarnya atau datang kembali dari perjalanannya, ketika Rasulullah melihat tembok-tembok kota Madinah, maka Rasulullah bergegas mempercepat laju kendaraannya. Jika Rasulullah di atas ontanya, maka Rasulullah mempercepat ontanya supaya apa? Supaya cepat sampai kepada Madinah. Karena apa? Karena bentuk cintanya Rasulullah SAW kepada kota Madinah. Nah, hadis ini ditafsiri oleh banyak para ulama muhaddis, para ulama hadis seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Jalaluddin As-Suyuti, Abdurrahman Al-Iraqi dan sebagainya, dalalatun ala fadlil Madinah wa ala masyru'iyyati hubbil watan wal hanin ilaih. Jadi hadis itu merupakan dalil kecintaan untuk apa ya? Untuk merasa cinta kita kepada negaranya. Dan cinta itu masyru'iyah. Cinta kepada negara ini disyariatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Buktinya Rasulullah SAW mencintai Madinah dan Makkah. Maka dari itu kita tidak perlu mempertentangkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh rakyat Indonesia yang berkaitan dengan 17 Agustus ini. Sekali lagi, perayaan-perayaan yang berkaitan dengan 17 Agustus adalah merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat kemerdekaan dan rasa cintanya kepada bangsa dan negara ini. Maka dari itu, para saudaraku sebangsa dan setanah air, mari kita tetap merawat, menjaga ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sama Muslim, dan menjaga ukhuwah wataniyah, menjaga persaudaraan sesama anak bangsa, dan menjaga ukhuwah basyariyah, menjaga persaudaraan sesama manusia. Maka dari itu, mari kita jaga dan rawat kemerdekaan, persatuan, persaudaraan sebangsa dan setanah air di negara tercinta ini, yaitu negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kurang lebihnya mohon maaf, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.